Baik adik-adik, selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dijauhkan dari virus corona. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur teks cerpen. Pada pertemuan sebelumnya, Anda sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen. Jadi masih ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Baik. Apakah adik-adik semua pernah membaca cerpen? Lalu, apakah adik-adik kemudian sudah pernah menelaah strukturnya? Jika belum, yuk kita cari tahu. Kita belajar bersama. Baik, tujuan dari pembelajaran ini, Anda nanti harus mampu menganalisis struktur teks yang dibaca atau didengar dengan cermat, berpikir kritis, percaya diri, teliti, dan tanggung jawab. Oke. Apa yang dimaksud dengan struktur teks cerpen? Struktur teks cerpen adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerpen. Jadi struktur teks cerpen itu adalah tahapan yang ada di dalam cerita atau narasi dalam teks cerpen. Baik, struktur teks ini dibagi lagi ke dalam 4. Struktur yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Yang keempat, koda. Baik anak-anak, Ibu akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dengan orientasi. Pada orientasi di sini mencakup pengenalan tokoh. Yang kedua, setting atau latar. Nah, pada latar dibagi lagi ke dalam 3 bagian. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Pada latar tempat di sini menjelaskan tempat yang ada di dalam teks cerita atau dalam cerita yang ada pada cerpen. Lalu yang kedua, latar waktu. Yang dimaksud di sini adalah waktu yang ada di dalam teks cerita tersebut. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Ibu akan bacakan contohnya. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik. Walaupun ia terkadang suka marah. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Nah, adik-adik semua, contoh tersebut adalah bagian orientasi. Di sini adalah bagian pengenalan tokoh dan juga setting yang ada pada cerpen tersebut. Baik, yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu bagian yang memuat masalah, konflik dalam cerita. Masalah mulai timbul karena ada penyebab dan juga ada akibat. Di sini ada rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada klimaks atau puncak dari cerita cerpen tersebut. Jadi intinya bahwa komplikasi di sini adalah bagian yang memuat masalah yang ada di dalam teks cerpen. Itu bagian komplikasi, struktur yang kedua. Perhatikan contoh. Namun kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbut olehnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa, di rumah peninggalan kakek. Rumahnya kecil, kalau hujan bocor. Nah, adik-adik, itu adalah contoh bagian komplikasi, di mana di situ yang ada adalah masalah yang ada di dalam
cerita atau teks cerpen tersebut. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Pada bagian resolusi di sini, ini adalah penyelesaian masalah, yaitu struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Kita tahu bersama, jika ada masalah, pasti ada solusi. Tadi masalahnya ada pada komplikasi dan solusinya ada pada resolusi. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari, Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan, Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Oke, adik-adik, itu adalah contoh bagian resolusi, di mana tadi dikatakan bahwa resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Jadi di sini masalah yang ada tadi diselesaikan, ya. Struktur yang ketiga adalah koda. Pada koda ini merupakan bagian akhir atau karangan cerita. Bagian akhir pada cerita itu endingnya berupa cerita sedih atau senang. Perhatikan contoh. Berkat kegigihan dan ketekunan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami, direbut oleh orang jahat dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Adik-adik, itu adalah contoh koda, ya. Jadi di sini pada bagian koda atau akhir bisa ceritanya itu sedih dan juga senang. Pada bagian akhir ini ceritanya senang karena mereka kehidupannya itu kembali seperti dulu lagi. Baik, kesimpulannya di sini dari 4 struktur teks cerpen itu, yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Baik adik-adik, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, kerjakan lembar kerja yang sudah disediakan lewat chat WA Group. Jadi nanti dikerjakan dengan baik dan benar. Di situ Ibu sudah kirimkan teks cerpennya. Lalu tugas kalian adalah menelaah struktur teks cerpen yang sudah dikirimkan tersebut. Baik adik-adik, pembelajaran hari ini sampai di sini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan supaya kita terhindar dari wabah virus corona. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, terima kasih.